Pemerintah resmi mengeluarkan aturan teknis pembayaran tunjangan Hari Raya 2021. Para pengusaha diminta membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya berlangsung. Pemerintah bahkan telah menyiapkan denda dan sanksi kepada perusahaan maupun pengusaha yang telat membayarkan THR 2021 secara penuh. Untuk mengelaborasinya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Selamat sore Pak Anwar. Selamat sore Mbak Rifana. Oke Pak Anwar, ini Menaker telah menerbitkan surat edaran terkait pembayaran THR 2021. Artinya pengusaha ataupun perusahaan tidak boleh lagi mencicil THR atau masih ada yang boleh mencicil dengan beberapa pengecualian Pak Anwar? Ya, kurang lebih begitu ya. Artinya di dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang hari ini kita sudah keluarkan, surat edaran nomor 6, ini menyatakan bahwa THR itu adalah kewajiban dari pengusaha untuk memberikan kepada pekerja. Dan harus diberikan kepada para pekerja atau buruh sesuai dengan aturan yang memang sudah ditetapkan. Peraturannya kan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan juga peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Yang mana THR itu paling lambat kan diberikan itu adalah 7 hari sebelum hari atau hari Lebaran. Ini tadi juga Bu Menteri menyampaikan ini berbeda dengan surat edaran pada tahun 2020 yang mana waktu itu memang kan masih ada opsi bahwa yang namanya pengusaha yang memang mengalami kesulitan karena tahun 2020 kan kita melihat situasi awal-awal pandemik kontraksi ekonomi kan sangat kuat sehingga akhirnya menyebabkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdampak sehingga waktu itu solusi yang kita berikan adalah silahkan diberikan semacam forum dialog antara dialog bipartit antara pengusaha dan juga antara pekerja yang akhirnya memberikan istilahnya ruang untuk memberikan THR itu bisa dibayar sampai akhir tahun 2020. Ini berbeda karena kan tahun 2021 situasinya sudah relatif berubah dan tentunya pemerintah juga sudah berusaha maksimal untuk memberikan berbagai tentunya insentif terutama para pengusaha sehingga mudah-mudahan ini dengan surat edaran yang sudah kita keluarkan THR ini bisa diberikan tepat waktu sebelum Lebaran. Oke, Pak Anwar, perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapat pengecualian keringanan untuk bisa mencicil THR? Tadi Anda mengatakan masih ada pengecualian-pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi, begitu? Nah, ini kan cukup variatif, Mbak Rifana ya. Artinya dari sisi perusahaan-perusahaan yang masih terdampak, tentunya kan ada ruang untuk dia mendialogkan. Tapi THR tetap harus dibayarkan sebelum hari raya itu dilaksanakan. Nah ini perusahaan-perusahaannya tentunya masing-masing daerah ini memiliki tentunya informasi istilahnya perusahaan-perusahaan daerah, perusahaan-perusahaan mana yang masih terdampak dari adanya pandemi COVID ini. Karena memang surat edaran ini kan kita tujukan kepada gubernur, kepada bupati, dan nanti lewat yang namanya Dinas Ketenagakerjaan, dia tentunya akan membantu untuk melakukan pemantauan terkait dengan pelaksanaan THR ini. Kami pun di Kementerian Ketenagakerjaan kita juga sudah membuka yang semacam namanya call center, pusat layanan dan aduan yang mana memang ini sebagai instrumen kita untuk kita mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan THR di lapangan. Pak Anwar, artinya perusahaan-perusahaan tidak boleh mencicil setelah hari raya ya Pak ya? Itu tidak boleh ya Pak ya? Oke. Di salah satu poin surat edaran disebutkan jika ada perusahaan yang terdampak pandemi tidak sanggup membayar THR, maka pemerintah daerah diminta memberi solusi untuk berdialog dengan para pekerja. Kalau tidak tercapai kesepakatan bagaimana Pak? Nah begini, artinya kita tetap di sini Mbak, artinya ruang kan kita berikan. Ruang itu kalau yang seandainya tidak mampu membayar sebelum hari H-7, kan ada ruang silahkan, tadi dialog. Tapi ketika pada saat hari raya, hari H itu harus terbayar. Ini yang memang kalau tadi pertanyaan, kalau nggak dibayar, ya nanti berlaku istilahnya aturan
aturan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Di situ kan ada istilahnya di situ denda dan juga sanksi lain yang memang mengikuti sesuai dengan aturan itu. Oke, Pak Anwar, Serikat Buruh tadi merasa keberatan dengan adanya surat edaran dari Kemnaker. Mereka khawatir bahwa ini akan menjadi tameng bagi para pengusaha untuk mangkir begitu ya. Ini bagaimana menjawab kegelisahan teman-teman Serikat Buruh, Pak Anwar? Jadi begini Mbak Rifana ya, artinya kami pun juga sebetulnya ketika kita mengeluarkan surat edaran ini, kita sudah melalui semacam tripartit nasional dan juga kita melalui dewan pertimbangan masukan-masukan dewan pengupahan nasional dan istilahnya kita coba untuk mengakomodir dari berbagai masukan-masukan yang baik itu ibaratnya dari pengusaha ataupun dari perwakilan-perwakilan dari serikat-serikat pekerja. Sehingga tentunya kami pun katakanlah dari apa yang tadi disampaikan oleh yang namanya teman-teman serikat pekerja yang melakukan demo hari ini, tentunya ya kami menyampaikan ya kami mendengar dan juga sebetulnya apa yang sudah kita keluarkan hari ini intinya adalah merespon dari kegelisahan yang selama ini ya, yang mengatakan bahwa mereka tidak mau dicicil dan sebetulnya kan sudah tidak dicicil lagi karena sebelum Lebaran ini adalah harus dilakukan pembayaran. Oke, Pak Anwar, sanksinya apa yang sudah disiapkan oleh Kemnaker, denda dan juga sanksi kabarnya sudah disiapkan bagi perusahaan-perusahaan yang kemudian mangkir dari pembayaran THR penuh dan kemudian meminta untuk dicicil, sanksinya apa Pak? Macam-macam Mbak ya, ada sanksi administratif dan sanksi denda ya. Nanti yang memang itu sudah termaktub di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Ya, artinya di situ relatif cukup jelas. Misalnya mulai katakanlah denda yang terkait dengan yang harus dibayar karena dia tidak membayar, berarti kan tidak membayar. Definisinya kalau sebelum hari raya atau bisa pada hari H itu belum terbayar berarti kan tidak membayar. Nanti kan sanksinya juga ada, sanksi administratif dan juga sanksi denda. Termasuk sanksi istilah administratif itu adalah yang terkait dengan di sini adalah pengurangan aktivitas dari usaha itu. Oke, bagaimana kemudian memastikan perusahaan tidak mengakali begitu ya, mereka mangkir dalam pembayaran THR full Pak? Karena kan kemudian ada cara-cara dari pengusaha ataupun perusahaan yang kemudian mereka mencoba untuk bermain mata, mencoba untuk bernegosiasi supaya tidak membayarkan THR secara full begitu. Bagaimana pengawasannya Pak? Monitoringnya bagaimana Pak Anwar? Jadi begini Mbak Rifana ya, terkait dengan pengawasan tentunya Kemnaker kita akan melakukan koordinasi dengan yang namanya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk bagaimana kita mengefektifkan terkait dengan penegakan yang namanya aturan THR ini. Dan kami kan gini, kayak sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita juga istilahnya melakukan semacam verifikasi terkait dengan istilahnya pelanggaran terkait dengan THR ini. Nah, tadi kita tentunya dari yang tadi saya katakan, kita dengan adanya call center, ini kan memberikan ruang bagi terutama, ya saya yakin adalah banyak sekali mungkin rekan-rekan pekerja, rekan-rekan buruh, yang memang dia tidak mendapatkan THR, mereka mengadukan, sehingga kami lakukan verifikasi dari kondisi tersebut. Kemudian kita tindak lanjuti Mbak. Nah, kita lanjuti tentunya kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sudah ada call center yang disiapkan oleh Kemnaker, para pekerja ataupun buruh bisa mengadu begitu ya ke call center. Kemudian pemerintah daerah juga harus lebih proaktif mengawasi perusahaan dan juga pengusaha. Tapi berkaca Pak, pada pengalaman tahun lalu masih banyak perusahaan yang belum membayar THR 2020 kepada para pegawainya. Bagaimana kemudian tindakan Kemnaker? Terakhir Pak Anwar. Ya. Jadi gini Mbak Rifana ya, mengaca daripada fakta tahun yang lalu, kita pun juga harus bisa membedakan. Artinya terkait dengan aduan-aduan, ini kadangkala THR belum diberikan karena memang ada masih konflik hubungan industrial, terutama ketika mau di PHK dan sebagainya. Jadi ini adalah ikutan-ikutan yang memang di sini adalah tidak semata-mata kita pahami karena THR belum terbayarkan.
Dan kami pun begini Mbak, yang saat ini kita juga sedang melakukan sesuatu yang intens pengawasan, terutama kalau memang betul-betul itu belum terbayarkan, dan ini saya katakan, kita akan tegas terkait dengan sanksi-sanksi yang akan kita lakukan. Saya rasa kita juga memiliki komitmen yang sama, dan oleh karena itu tentunya kami mengajak semua terutama dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bersama-sama tentunya kita menegakkan aturan ini untuk betul-betul bisa memberikan kepastian kepada para buruh atau ke para pekerja. Baik, baik, kita tunggu nanti bagaimana ketegasan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan pemberian THR dari para pengusaha dan juga perusahaan kepada para pegawainya ataupun buruh. Semoga komitmennya semua bisa terjaga dan THR bisa diterima yang menjadi hak dari para pekerja begitu ya. Terima kasih sekali Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Pak Anwar Sanusi atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak.